Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Agung Samudra, dosen dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bahan bakar dan pelumas atau Fuel and Lubricants. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 5 atau semester ganjil. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi jenis-jenis bahan bakar dan pelumas pada motor bensin, diesel, dan gas. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sistem bahan bakar, karburator, injeksi, pompa konvensional, common rail, dan sistem gas, serta sistem pelumasan motor bakar termasuk fungsi, cara kerja, gangguan, dan sumber kerusakannya. Capaian akhir pada mata kuliah ini mencakup kemampuan mendiagnosis dan memecahkan permasalahan sistem bahan bakar dan pelumas secara sistematis sesuai dengan standar industri otomotif. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang pertama, mengkaji sifat-sifat bahan bakar cair premium, pertalit, pertamax, dan etanol. Kemudian mengkaji sifat-sifat bahan bakar gas LPG. Selanjutnya mempelajari jenis bahan bakar cair dan gas, mengkaji dan mempelajari nilai oktan bahan bakar cair dan gas, mengkaji dan mempelajari nilai oktan bahan bakar terbarukan, mempelajari dan dapat mengklasifikasikan metode dan jenis pelumasan pada engine. Kemudian mempelajari cara menemukan kerusakan dan gangguan pada sistem pelumas engine. Mempelajari cara menganalisis kerusakan dan troubleshooting sistem bahan bakar, diesel dan gas. Dan yang terakhir, mempelajari macam-macam sistem pelumasan dan cara menganalisis sumber kerusakan pada sistem pelumas. Untuk sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka, dan untuk metode pembelajaran menggunakan ceramah interaktif dan diskusi, kemudian case based learning atau studi kasus, dan presentasi kelompok. Interaksi dosen dan mahasiswa pada perkuliahan ini dilakukan dengan diskusi di kelas, kerja kelompok, sesi presentasi, dan juga tanya jawab. Pada sistem penilaian mata kuliah ini ada beberapa indikator. Yang pertama, aktivitas partisipatif memiliki bobot 10%. Kemudian yang kedua yaitu tugas proyek memiliki bobot 20%. Yang ketiga, kuis diadakan sebanyak 2 kali, memiliki bobot total 15%. Kemudian yang keempat, ujian tengah semester memiliki bobot 25%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu bahan bakar cair dan gas. Tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan penggunaan bahan bakar cair dan gas yang dipakai pada kendaraan transportasi umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih dalam keadaan sehat? Sehat ya. Walaupun hari sudah siang, tapi tetap harus semangat.
ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bahan bakar dan formasi. Karena ini baru pertemuan pertama, jadi mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Ini sebelum masuk di materi, ini Bapak absen dulu ya. Theo, Ananda, Danu, oke, sepertinya sudah lengkap pelajari ini. Kita masuk ke materi, ya. Materi pembelajaran untuk pertemuan pertama kita hari ini yaitu bahan bakar, cair, dan gas. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan penggunaan bahan bakar cair dan gas yang dipakai pada kendaraan transportasi umum. Kalian tahu bus? Tahu ya? Bus itu bahan bakarnya apa? Solar. Kalau minibus seperti Avanza, Xenia, kemudian Brio, pakai apa? Bensin ya. Oke. Jangan sampai nanti ini anak teknik mesin nggak tahu bahan bakar ya. Oke, kita masuk ke materinya. Bahan bakar transportasi umum. Ada bahan bakar cair, ada bahan bakar gas. Mungkin yang sering kita tahu untuk bahan bakar cair ini banyak kita temukan di pom bensin atau Pertamina ya. Sedangkan untuk yang gas ini memang masih jarang. Hanya ada di kota-kota tertentu seperti di Jakarta, di Surabaya, itu mereka sudah ada untuk pengisian ulang atau pom bensinnya. Oke, presentasi ini membahas konsep dasar dan penggunaan bahan bakar cair dan gas pada kendaraan transportasi umum di Indonesia. Fokus utama yaitu mengenai efisiensi bahan bakar, dampak emisi polutan, serta ketersediaan pasokan. Sektor transportasi menyumbang 23% emisi CO2 secara global, sehingga pemilihan bahan bakar yang tepat sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan. Kita masuk ke sifat bahan bakar cair. Biasa kita menyebutnya bensin untuk yang cair. Bensin berasal dari fraksi minyak bumi hasil destilasi ringan dengan kepadatan sekitar 0,72 sampai 0,78 gram per cm kubik. Memiliki angka oktan tinggi atau RON 90 sampai dengan 98 yang mencegah knocking dan menjamin pembakaran optimal. Titik nyala yang rendah minus 43 derajat Celcius membuatnya mudah terbakar sehingga perlu penanganan hati-hati. Emisi bahan bakar ini menghasilkan CO, NOx, HC, dan PM jika pembakaran tidak sempurna. Contohnya adalah Pertamax dan Pertamax Turbo dari Pertamina. Jadi di dalam bensin ini itu mengandung emisi CO, kemudian
kemudian NOx, HC atau hidrokarbon, dan PM. Ada tahu PM? Yang ada PM. PM itu partikulat meter. Itu juga beracun ya bagi kesehatan tubuh manusia dan juga lingkungan. Kita lanjut ke bahan bakar diesel, solar untuk mobil diesel. Solar berasal dari fraksi minyak bumi yang lebih berat dengan kepadatan 0,82 sampai 0,86 gram per sentimeter kubik. Angka setana tinggi CN 45 sampai 55 menandakan kualitas pembakaran yang baik. Solar lebih sulit terbakar dibandingkan bensin. Dengan titik nyala di atas 52 derajat Celcius. Namun emisi diesel cenderung mengandung partikel padat, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. PM itu partikulat meter, kemudian NOx dan SOx lebih tinggi. Produk solar yang umum digunakan yaitu biosolar, Dexlate, dan Pertamina Dex. Ini sering kita jumpai di pom-pom bensin yang ada di sekitar wilayah seperti ini. Oke. Ada yang tahu bedanya antara solar dengan biosolar? Solar dan biosolar beda dari kira-kira? Beda. Kalau solar dari murni minyak bumi. Nah, kalau biosolar dari biosolar, ada kata bio, juga berpikir. Bio dari tumbuhan, ya, seperti untuk minyak jarak. Kalau ya tumbuhan jarak itu bisa dijadikan namanya biosolar. Kemudian dari kacang-kacangan itu bisa jadi pengganti solar itu sendiri, yang dimana solar murni berasal dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui apabila habis dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu pemerintah sekarang menggalakkan yaitu biosolar. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Bapak lanjut dulu, nanti silakan jika ada pertanyaan bisa ditanya. Kita masuk di bahan bakar gas atau CNG. Ada yang bisa baca ini? Jo? Sifat bahan bakar gas CNG compressed natural gas. CNG adalah gas alam berisi 85% metana dengan kepadatan sekitar 0,65 kg per meter kubik yang lebih ringan dari udara. Disimpan dengan tekanan tinggi 200 sampai 250 bar dalam tangki khusus. Angka oktannya sangat tinggi, yaitu 120 sampai dengan 130. Menghasilkan pembakaran sangat bersih. Emisi CO2 dihasilkan 25% lebih rendah dari bensin dan NOx 90% lebih rendah dari diesel. CNG juga memiliki tingkat keamanan baik karena bocoran cepat menyebar ke udara. Karena ini berupa gas, ya, jadi ketika bocor dia langsung
naik. Beda dengan yang cair, dia akan berada di bawah. Beda. Oleh sebab itu, maka ini lebih tingkat keamanannya lebih baik daripada yang cair. Kemudian LPG. LPG merupakan campuran perumahan dan tanah, hasil samping pengolahan minyak bumi dan gas alam. Berkepadatan sekitar 2 kg per meter kubik, lebih berat dari udara dan disimpan pada tekanan rendah 5-10 bar dalam bentuk cair. Memiliki angka oktan tinggi yaitu 100 sampai dengan 110, sehingga pembakaran lebih bersih. Emisi CO2 berkisar 15 sampai 20% lebih rendah dari bensin. Karena beratnya, LPG cenderung menumpuk di area rendah. Jika bocor, memerlukan ventilasi yang baik. Kita mungkin sering mendengar berita di televisi atau di media sosial tentang ledakan dari LPG, gitu kan? Dia bisa meledak apabila terjadi kebocoran dan posisi LPG tersebut di ruang tertutup. Supaya mengantisipasi ledakan atau dampak yang timbulkan lebih besar, ini ruangan harus ventilasi yang baik, seperti itu. Oke. Penggunaan bahan bakar cair untuk bus kota dan angkutan berat. Solar adalah bahan bakar utama untuk bus Transjakarta, bus kota, angkutan antar provinsi, dan truk logistik yang bermesin diesel. Diesel dipilih karena torsinya besar, tenaganya besar, mendukung beban berat dan efisiensi untuk perjalanan jauh. Sekitar 85% armada bus Transjakarta menggunakan diesel. Konsumsi rata-rata bus adalah 0,3 sampai dengan 0,5 km per liter. Kendaraan baru wajib memenuhi standar emisi Euro 3 atau 4 untuk mengurangi polusi. Jadi standar emisi Euro ini yang sekarang harus diikuti, yaitu Euro 3 dan Euro 4, di mana ada aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatur ambang batas atau ambang batas emisi untuk kendaraan. Oke. Untuk taksi dan kendaraan ringan, bensin digunakan pada taksi konvensional, angkutan online, dan bajaj roda 3. Mesin bensin lebih ringan dan biaya perawatan awalnya lebih rendah, membuat bahan bakar ini populer. Rata-rata konsumsi bensin untuk taksi yaitu 8 sampai 12 km per liter. Jadi 1 liter bisa menempuh 8 sampai 12 km. Tren terbaru menunjukkan banyak armada taksi mulai beralih ke bahan bakar gas atau sistem hybrid demi efisiensi dan pengurangan emisi. Untuk yang tahun-tahun muda itu sudah menggunakan mesin hybrid, gitu ya. Kalau yang lama masih full menggunakan bensin. Kita masuk ke penggunaan bahan bakar gas untuk bus Transjakarta. CNG atau BPD digunakan pada sebagian armada bus Transjakarta generasi awal. Keunggulannya adalah emisi yang lebih bersih dan biaya operasional 30% lebih hemat.
namun hanya sekitar 100 unit dari 3.000 lebih armada yang menggunakan CNG karena keterbatasan infrastruktur SPBD atau pomnya tadi ya. Kalau biasanya pom bensin, ini pom gas, jadi masih kurang. Penggunaan CNG membantu mengurangi polusi udara di Jakarta secara signifikan. Karena kita tahu kota Jakarta, kota metropolitan di Indonesia, di mana setiap hari lalu lalang kendaraan luar biasa. Nah, jadi untuk penggunaan bahan bakar gas ini sangat efisien, khususnya mengurangi polusi udara. Penggunaan untuk taksi dan bajaj LPG atau gas dipakai oleh armada taksi konvensional dan bajaj roda 4 seperti taksi Bluebird sekitar 10.000 unit yang telah menggunakan. Bahan bakar ini menawarkan biaya per kilometer lebih murah 30 sampai 50% dibanding bensin. Namun jaringan SPBU penyalur LPG masih terbatas. Penggunaan LPG membantu mengurangi biaya operasional harian sekaligus menurunkan emisi kendaraan. Kesimpulan dan prospek di masa depan, pemilihan bahan bakar disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan operasional kendaraan. Gas sebagai bahan bakar menawarkan emisi yang lebih rendah dan penghematan biaya. Namun masih terhambat infrastruktur. Prospek masa depan fokus pada transisi ke kendaraan listrik dan hidrogen. Pemerintah Indonesia menargetkan 50% bus listrik di Jakarta pada tahun 2030, mengarah ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan juga efisien. Oke, baik, sampai di sini mungkin ada yang masih kurang paham mengenai yang Bapak sampaikan tadi. Silakan bisa ditanyakan terkait dengan bahan bakar cair ataupun bahan bakar gas. Ada yang bertanya? Bertanya Pak tentang bahan bakar cair. Lebih keras lagi suaranya. Kenapa saya Dimas Pak izin bertanya? Sebelum misalkan sudah kita ketahui bahwa yang tersedia di Pertamina itu adalah Pertama dan juga Pertalite. Itu kan oktannya berbeda. Pertalite itu lebih rendah daripada Pertama. Jika kompresi sekian digunakan bahan bakar yang oktannya lebih rendah, apa sih Pak dampaknya terhadap kendaraan tersebut? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya dari teman kalian. Apakah berpengaruh terhadap mesin ketika suatu kendaraan dengan kompresi tinggi dari pabrik sudah disetting dengan kompresi tinggi, kemudian diisi dengan bahan bakar bensin yang oktannya lebih rendah daripada spesifikasi yang diberikan oleh pabrik. Tentu ini akan menurunkan daya dari mesin. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan spek yang diberikan atau bawaan dari pabrik tersebut, karena mesin itu dirancang disesuaikan dengan bahan bakarnya. Mengapa demikian? Misalkan dengan yang kompresi tinggi yang seharusnya memakai Pertama Plus, kemudian diganti atau diisi dengan Pertalite yang dimana nilai oktannya lebih rendah, itu menyebabkan pembakaran lebih di awal. Jadi ketika piston belum sampai titik mati atas, ya, ini sudah meledak. Jadi tenaganya yang dihasilkan ledakannya powernya kurang maksimal. Harusnya langkahnya mendekati TMA, tapi ini masih jauh dan meledak. Gitu. Sudah, paham? Baik. Untuk yang bahan bakar gas, satu penanya. Ya, silakan Mas. Untuk pertama saya ingin fokus mengenai perbedaan
hal emisi ya. Menghasilkan dari bahan gas dan kain. Oke, perbedaan emisi yang dihasilkan dari bahan bakar cair dan gas. Kesan mana Pak gitu ya? Oke. Untuk bahan bakar gas, emisi yang dihasilkan itu lebih sedikit, makanya lebih ramah lingkungan karena bentuknya memang sudah gas. Kalau cair perlu diinjeksikan ya. Kalau dulu yang kendaraan-kendaraan lama masih menggunakan karburator, di mana penyamburan bahan bakarnya settingan karburator. Di situ kalau tidak pas antara oksigen dan juga bensin pasti berpengaruh terhadap emisi gas buang. Nah, kalau ini sudah bentuknya gas, pembakaran akan lebih sempurna, ruang bakar juga bersih, sehingga gas buang yang dihasilkan ke udara bebas lebih bersih juga. Nah, tentunya emisi lebih sedikit. Hanya untuk kedepannya ini sudah diharapkan kendaraan sudah mulai beralih ke bahan bakar gas seperti ini. Mana jelas? Oh ya. Selanjutnya nanti bapak berikan tugas kelompok nanti dibuat 5 kelompok. Tugasnya makalah dan PowerPoint. Kemudian untuk pengumpulan makalah dan presentasi disesuaikan dengan jadwal ini. Dan materinya juga sudah ada di sini. Nah, untuk sekarang kita bentuk kelompoknya saja. Terserah kalian bisa berkumpul dengan teman-teman, bentuk 5 kelompok dulu, diskusi awal tentang apa yang akan ditampilkan untuk minggu depan dan minggu selanjutnya. Silakan diskusikan sambil boleh di searching dulu. Mana ada kesulitan? Aman ya? Aman. Kelompok 1 aman. Kelompok 2 aman? Paham ya? Tentang materinya? Oke, kelompok 3 kelompok 4 Aman Pak. terakhir dan kelompok 5 aman Pak? Aman ya? Semua kelompok harus mendiskusikan untuk minggu depan dan minggu selanjutnya harus langsung tampil mempresentasikan tugas saya. Cukup ya? Cukup ya? Ketua kelasnya tolong nanti dikondisikan untuk kelompok-kelompoknya siapa saja, nanti di grup bisa ya. Kemarin kan kita buat ya grup kan yang itu, kemudian nanti materi juga bapak share ke ya. Baik ya, nanti koordinasi. Kemudian untuk referensi buku dan sebagainya nanti bapak juga kirimkan. Jadi referensi utama pendukung maupun tambahan-tambahan lain yang dari internet nanti bapak share semuanya ke WA. Itu dasar kalian mencari materi. Itu ya. Baik. Saya rasa pertemuan pada hari ini cukup. Kita tarik kesimpulan bahwasanya terkait dengan efisiensi bahan bakar mana yang lebih efisien? Lebih efisien mana? Efisien gas. Selain lebih efisien, untuk emisi juga lebih sedikit untuk bahan bakar gas. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya.